bercengkrama sama istri saya yang 2 hari sekali kita melakukan perbuatnya itu setiap hari. Halo guys, terima kasih untuk kalian yang selalu subscribe Anjario. Saya sangat berterima kasih sekali guys. Oke, untuk di video ini saya akan membongkar kehamilan istri saya guys. Membongkar guys, ini beneran kisah nyata, ini beneran nggak saya buat-buat, ini beneran nggak saya tambah-tambahin. Saya membuat video ini tujuannya hanya untuk berbagi untuk teman-teman yang belum diberi amanah. Ya, kehamilan istri saya adalah amanah dari yang di atas. Oke guys, langsung aja. Saya menikah dengan istri saya di bulan November tahun 2019. Saat itu kita mempunyai kesamaan cita-cita, yaitu ingin sekali menjadi bapak ibu muda guys. Yang tujuannya adalah agar selisih umur saya, istri saya dan anak saya itu tidak terlalu jauh, sehingga kita bisa sama-sama tumbuh dewasa. Itu kita terus berusaha, kita terus ikhtiar saat itu. Di bulan Desember, bulan Januari, akhirnya dari yang kita ikhtiarnya banyak sekali sih. Tanya sama dokter kandungan, kemudian sampai kita itu mendaftar bayi tabung guys. Serius, kita udah mendaftar bayi tabung. Dan namanya bayi tabung itu kalau mendaftar itu lama sekali. Kita kebetulan 6 bulan di bulan Juni, dan tanggal 16 Juni itu kita berkesempatan untuk sekolah bayi tabung namanya. Sangat lama sekali, sekitar 6-7 bulan kita harus mengantri. Nah, di 6 bulan sampai 7 bulan ini kita terus berikhtiar sampai saya dan istri saya itu menginstal aplikasi Lunar yang bisa melihat persentase hari itu ketika berhubungan itu persentasenya besar. Nah, jadi peluangnya tuh besar guys. Nah, ya banyak sekali yang kita lakukan, tapi usahanya mungkin bisa dibilang belum berhasil guys. Akhirnya ikhtiar kita yang selanjutnya adalah kita curhat ke panti asuhan namanya Ibu Nur. Kemudian kita diberi info kalau mau benar-benar diberi amanah, diberi momongan itu berbagi ke panti asuhan balita. Itu kita lakukan ke panti asuhan balita. Kemudian ini bukan riak, ini benar-benar kisah nyata perjalanannya dari yang tanya-tanya dokter kandungan, kemudian 2 hari sekali berhubungan agar sel spermanya itu kuat katanya. Ya, dari tanya-tanya dokter kandungan, terus 2 hari sekali berhubungan, kemudian install aplikasi Lunar, kemudian kita ke panti asuhan balita, juga tidak kunjung gitu loh, tidak kunjung mendapatkan omongan di bulan April, bulan Mei. Akhirnya saat itu di pertengahan bulan puasa kita ke Bu Nur, kemudian Bu Nur menyampaikan, kalaupun memang sudah semuanya, coba mas tahajud, jangan pernah putus. Saat itu saran dari beliau adalah tahajud jangan pernah putus. Saat itu juga saya benar-benar yakin dan benar-benar sugesti ngajak ngobrol istri saya kalau ya kita punya momongan, punya amanah seperti ini, kita akan sampai ada di vlog sebelumnya kita akan menyekolahkan anak kita itu di mana, itu ada, itu benar-benar karena benar-benar sedang program saya dan istri saya, bukan ada pihak ketiga, ada dokter. Akhirnya singkat cerita, di pertengahan bulan puasa saya mau mulai tahajud selama terus-terusan guys, tahajud. Akhirnya di tanggal 16 Juni itu kan sebenarnya cek pertama kali ke dokter Widat, kalau nggak salah, saya lupa namanya, untuk sekolah bayi tabung. Dan bayi tabung sendiri anggarannya itu besar sekali sih, 60-80 juta, habis 100 juta sekali.
sampai jadi, dan itu pun peluangnya juga enggak menjamin sampai jadi gitu loh. Akhirnya di tanggal 16 Juni itu, di saat hari H itu jam 9, jam setengah 10, sudah antri selama 6 bulan, 7 bulan, saya memutuskan untuk tidak mengikuti bayi tabung tanggal 16 Juni malam itu. Saya sangat yakin sekali kalau kita itu bisa tanpa bayi tabung. Akhirnya di tanggal 17 Juni, tanpa sepengetahuan saya, istri saya itu ngecek kehamilan. Akhirnya benar-benar garis 2, guys. Alhamdulillah sekali kita diberi amanah. Yang bisa saya share di sini adalah, kalau memang kalian juga pingin kalian benar-benar sudah mantep, tolong bulatkan tekadnya, tidak setengah-setengah. Saya melakukan tahajud saat tanggal 17 itu, saya hitung itu pas 21 hari saya tahajud tidak putus-putus. Saat setelah puasa pun saya juga rajin Senin Kamis puasa. Alhamdulillah usaha tidak mengkhianati hasil, dan Allah memberi amanah untuk kita. Itu guys, yang utama adalah tahajud tidak pernah putus. Kemudian saya bercanda sama istri saya, kalau gimana kalau lampu putihnya itu diganti lampu kuning, biar kita juga benar-benar fokus membuahi. Ya itu ya bercengkrama sama istri saya, yang 2 hari sekali kita melakukan perbuatnya itu setiap hari. Kemudian siang itu saya terus-terusan makan tauge. Saya nggak promosi ya, saya makan tauge. Malamnya saya minum STMJ setiap hari, nggak pernah putus-putus. Akhirnya diberi, guys. Itu guys rahasia saya benar-benar membongkar semuanya. Saya benar-benar transparan, tidak ada yang saya kurang-kurangin, tidak ada yang saya tambah-tambahin. Semua kisah nyata itu yang saya alami. Oke, semoga teman-teman yang sudah subscribe saya, subscribe Anjario. Yang belum subscribe, semoga kalian segera diberi amanah. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti diberikan jalannya. Itu guys dari saya, guys. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe Anjario. Terima kasih. Dadah.